Temanya tentang apa, Bu? Modulnya? Modulnya tentang mengenal rukun Islam, Pak. Mengenal ke PBL. PJBL, apa PBL atau apa, Bu? PBL, Pak. Oh, PBL. Baik, saya mulai dari situ. Karena Ibu mengirimkan modul PBL. Temanya apa, Bu? Mengenal rukun Islam. Baik. Apa sih, Bu, yang Ibu ketahui terkait tentang PBL itu, Bu? Sehingga Ibu kok milih modul PBL. Apa, Bu, PBL itu? PBL itu pro, problem based learning atau Apa itu maksudnya? pembelajaran berbasis masalah, Pak. Iya, maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya gimana itu? Maksudnya Saya khawatirnya Ibu nggak paham, tapi kalau buat modulnya gitu kan. Nggak paham PBL, tapi buat modul PBL. Nggak paham PBJBL, nggak pak, anu buat modul PJBL. Makanya saya, itu komplainnya saya adalah nanya itu. ini, Apa sih? Pak. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana mereka belajar dengan cara memecahkan masalah. Mm-mm. Terus di situ guru dan peserta didik posisinya gimana, Bu? Kalau gitu. Posisinya eh, Bukan posisi duduk ya maksud saya, bukan. gimana, Pak? Bukan posisi duduk maksudnya. Jadi status guru atau pendidik dengan status peserta didik dalam skema itu gimana itu Guru itu PBL itu? sebagai fasilitator atau guru memberikan jawaban langsung gitu, Pak. Bentar ya. Jadi siswa atau peserta didik bukan bejana kosong ya. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya itu PBL itu aslinya pendidikan hadap masalah gitu. Itu aslinya. Cuma kalau kita pakai bahasa Inggris problem based learning, gitu kan. Nah, Ya, kalau di Pak. Indonesia itu pendidikan bukan masalah. Itu sesungguhnya pendidikan ini sebuah konsep yang dikeluarkan dari zaman lama gitu ya. Dari Ya. Ki Hajar Dewantara, kalau dari apa dari Brazil itu Paulo Freire dan lain-lain gitu loh. Supaya terjadi sebuah transformasi pembelajaran yang saling saling sama-sama belajar, guru belajar, peserta didik juga belajar, ya kan? Ya, Bu ya. Nah, terkait belajar, gitu, saya pengen tanya lagi, Bu, ya Hmm. kan? Apa sih, Bu? Coba ceritakan ke saya gitu ya. Teori-teori belajar Teori-teori sehingga gimana, Pak? ya Sehingga apa? Nah, coba Ibu jelaskan teori-teori belajar itu apa aja gitu. teori belajar itu humanistik, Pak. Apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Humanistik itu, Bu? Humanistik itu kalau nggak salah Jangan teori nggak belajar salah, Bu. memanusiakan manusia. Humanistik itu maksudnya. Teori belajar memanusiakan manusia itu maksudnya Hmm. em, pendidik ya apa ya, Pak? Ibu nih sudah membuat modul PBL, Problem Based Learning. Dalam bahasa Indonesia itu pendidikan hadap masalah, pembelajaran hadap masalah, gitu ya. Nah, sehingganya semangatnya bahwa guru sebagai fasilitator, siswa sebagai pembelajar. Di mana posisi keduanya adalah guru sebagai subjek, peserta didik juga sebagai subjek. Sehingga terjadi hubungan komunikasi pembelajaran yang Yang baik, efektif, efektif. yang setara. Ada? Sehingga muncul teori-teori belajar. Apa saja? Ibu menjalankan teori humanistik. Ada? Nah, apa itu? Itu semangat TBL itu kan di situ. Nah, itu teori humanistik. Dengan membantu dalam kebutuhan siswa atau Hmm. mencari minatnya mungkin Oh gitu, ya, atau ya. apa ya, Pak, pengalamannya siswa. Oh, gitu, ya, ya, ya. Terus teori belajar lagi yang lain, Bu?
Teori konstruktivisme. Apa itu? Menekankan pada pengalaman, Pak. Pengalaman Maksudnya siswa. gimana? Maksudnya gimana? Apa sih, Bu? Konstruk. Itu apa, Bu? Konstruk. 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 Ada tuh, konstruksi. Ini dah. Ini konstruksivisme. Konstruksivisme. Kalau isme itu pasti paham gitu loh. Ya kan? Proses membangun ya, Pak. Konstruksi. Nah, iya betul, benar Bu, betul. Paham tentang membangun. Pertanyaan saya, apa yang dibangun di situ? Atau pengetahuan Hmm. siswa. Hmm. Dari ya pengalaman pengalaman mereka Iya, dari pengalaman. disesuaikan dengan umur mereka. Kan? Oke, sekarang yang ketiga, teori apa lagi, Bu? Humanisme udah, konstruktivisme sudah. Yang ketiga, Bu. Teori kognitif. Mm-mm. Teori yang Apa itu? mementingkan proses informasi, Pak. Kognitif itu apa, Bu? Kognitif itu aspek yang berhubungan dengan proses berpikir. Ya, terus berarti apa tuh? Apanya tuh? Ibu Pengetahuannya ya, paham? pengetahuannya Oh ya. iya, ya betul. Kan Ibu tahu ya, anak apa ya, struktur dari Bloom, ya. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor, Motorik. ya ta? Iya kan, psikomotor, gitu. Ya, psikomotor. Iya, kadang-kadang kita ngomong-ngomong tapi nggak paham tuh apa gitu kan. Wah. Nah, maksud saya Logis ya, Pak. tak permudah. Gitu. Nah, jadi udah humanisme sudah, konstruktivisme sudah, ya dah. Terus tadi apa tadi? Humanisme Humanistik, sudah, konstruktivisme udah, kognitif, kognitif sudah. Yang terakhir apa, Bu? teoristik, behavioristik. Awas jangan jangan behavior, behave, Bu ya. Oh, BH behave, nanti Pak. jadinya Maaf, behave, saya grogi, Pak. behavioristik, Bu ya. Maaf. Dengan behavioristik ya. Apa itu, Bu? Behavioristik. Behavior. Nah, itu, Bu. Kaitannya dengan tingkah laku, Pak, kalau nggak salah. Oh iya, tingkah laku, ya kan? Kaitannya tingkah laku ini apa maksudnya, Bu? Kalau tadi kognitivisme itu kognitif, ya kan? Aspek kognitif, ya. Tadi saya sebutin tuh, ada Kayak tindakan psikomotor, anak di ada kelas gitu afektif, mungkin. ada psikomotor. Nah, ini masuk ke situ Aktivitas dua yang ranah itu. dilakukan oleh seorang anak di kelas mungkin gitu, Pak. Behavior itu, oh, sikap loh, Bu. Sikap. Juburan, ya kan, kedisiplinan, segala macam lah deh, gitu ya. Ya. Sikap, gitu ya. Itu aspek itu nggak bisa dilepaskan dalam teori pembelajaran, Bu ya. Oke, dalam kan tadi sudah ya, Ibu ngambil PBL, Progress Based Learning, dirumuskan menjadi pembelajaran berbasis masalah atau pendidikan hadap masalah. Guru subjek, siswa subjek. Yang dihadapi apa? Masalah bareng-bareng kan gitu ya, memposisikan itu. Terus akhirnya muncul teori belajar tadi, humanisme, kognitivisme, ya kan? Ada kognitivisme dan ada behaviorisme, ya kan? Nah, lalu Bu, dalam modul Ibu itu ada sintak, betul? Betul, Pak. Apa sih sintak itu, Bu? Sintak itu langkah-langkahnya, Pak. Oh, langkah-langkah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana langkah-langkah atau sintak, langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai teori materinya apa tadi, Bu? Mengenal rukun Islam.
mengenal rukun Islam dengan menekankan berpondasikan pada aspek teori pembelajaran humanisme, konstruktivisme, behaviorisme, ya kan? Konstruktivisme. Nah, itu akan tergambar dari capaian langkah-langkah tadi. Nah, coba bisa Ibu jelaskan, Bu. Langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Punya Ibu? Tujuan pembelajarannya itu memahami pengertian rukun Islam, Ya, menyebutkan dan memahami. menjelaskan Memahami rukun pengertian Islam. rukun Kata Islam. kuncinya adalah memahami. Kuncinya memahami. Itu aspek apa, Bu, kalau memahami itu, Bu? Aspek Memahami. Itu aspek kognitif ya, Pak. kognitif. Terus, apalagi, Bu, tujuannya? Terus menyebutkan dan menjelaskan urutan Menyebutkan, rukun Islam. menjelaskan. Menyebutkan, menjelaskan. Kata saya ambil kata kuncinya, ya. Menyebutkan, menjelaskan. Itu masuk ranah apa, Bu? Yang mana, Bu? Karena kognitif juga, Pak. Kognitif juga. Gitu. Baru memahami, menyebutkan, menjelaskan. Padahal PBL, Problem Based Learning. Terus pertanyaan saya, bagaimana ranah sikap, bagaimana ranah perilaku, ya kan? Bagaimana ranah memanusiakan manusianya itu tadi? Itu masuk ke langkah yang mana dalam materi PBL modulnya Ibu? Bisa dijelaskan, Bu, langkah-langkahnya, Bu? Langkah-langkahnya itu yang pertama itu Kegiatan Ibu, ya, itu kan skenario, Bu, ya. PBL modul itu kan skenarionya. Nah, bagaimana Ibu mengimplementasikan setiap skenario itu, Bu? Gimana, Bu? ya, yang pertama itu eh, menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu, Pak. Wah, udah masa disampaikan sama ini ya. Di siswa itu kan sembunyi aja deh, nggak usah disampaikan kan? Iya Ya, kan? maksudnya keinginan saya agar Iya, tujuan itu iya. tercapai. Oke. Nah, Terus terus oke, udah, Mado, udah sampaikan ke siswa, terus menyajikan ini alurnya nih. permasalahan yang relevan, Gimana itu? seperti mengapa begitu Gimana? Apa penting itu maksudnya? melaksanakan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus. Nah, sekarang, Terus, terus apa lagi? terus membagi Alurnya. siswa ke dalam kelompok, Pak. Nah, proses membagi siswa dalam kelompok itu dalam rangka apa, Bu? Kak Ali mau Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, Mm-mm. Oke. termasuk Karena waktunya 15 menit, tintak Bu, yang ya. kedua. Iya, iya, iya. Iya. Karena waktunya 15 menit kita bagi-bagi. Jadi, coba sekarang ngaji, Bu. Ada Quran di samping Ibu, di belakang Ibu ada Quran. Saya bawanya HP, Pak. Ada Nah, Al-Quran nggak di. apa-apa, buka HP-nya. Yaudah, buka HP, Quran. Cepat, Bu. Waktunya 15 menit soalnya, Udah, Bu. Pak. Anabat. Berapa itu? Baca sekarang. Ya udah, sekarang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun kalla sayalamun summa kalla Oke, cukup. sayalamun. Udah api ngajine wis, guru agama api ngajine wis. Ya, sepi. Kami mendeteksi bisa nggak sih guru agama apa ini ngajinya. Nah, sekarang ngajinya bagus. Nah, sekarang silakan ayat itu ditulis di kertas pakai pena. Nanti setelah itu di-scan atau dipoto, tuliskan nama ibu, kelasnya apa, NPM-nya berapa, silahkan dikirim ke Ibu Saadah Badiah Japri.
untuk dinilai kayak apa sih tulisannya api ora. Sampai Baik, sekarang Pak. Bu langsung, jangan besok ya. Ya, Pak, Baik, langsung. silakan dikerjakan. Ya, silakan Ini, Bu untuk keluar ke oh ya, ya silakan keluar lagi ke ruangan tadi. ya, Balik Pak. lagi. Terima kasih banyak, Bapak, Ya. Ibu.